Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah mengambil alih Yeni Sehir, Ismihan berkata, "Baiklah, Osman, sudah kubilang, kamu tidak pantas untukku. Lihat, aku memiliki singgasanamu, aku memiliki kastilmu, dan Yeni Sehir adalah milikku." Lalu Bayindir mengatakan, "Hazrat Frede Sultan, Osman tahu sekarang dia tidak bisa bermain-main denganmu, tapi itu sebelum dia mati." Dan Ismihan mengatakan, "Mulai sekarang akan ada tatanan baru di perbatasan." Lalu Benggi berkata, "Nasib Osman adalah kisah peringatan bagi semua orang, Sultanku. Sekarang mereka melihat kepada siapa mereka berhutang kesetiaan." Dan Ismihan mengatakan, "Ya, mereka akan lihat. Mereka akan lihat. Kamu selalu berada di sisiku, Benggi Hatun. Kalian juga, Bellers. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan. Mulai sekarang, kalian akan mengelola pasar. Oktembe, Benggi Hatun." Dan Oktembe mengatakan, "Seperti yang kau inginkan, Frede Sultan." Lalu Benggi bertanya, "Bagaimana dengan suku Kai, Sultanku?" Dan Ismihan menjawab, "Suku tanpa pemimpin. Apa yang harus kita lakukan, Benggi Hatun? Osman Bey sudah pergi sekarang. Nasib suku Kai ada di tangan kita." Tidak lama Apci datang memasuki ruangan dengan membawa sebuah kotak dari Osman. Kemudian Ismihan memerintahkan tentaranya untuk membuka kotak itu yang ternyata berisi kepala Kanta Kuzenos. Melihat ini membuat mereka semua kaget. Begitu juga Ismihan yang diliputi dengan penuh amarah. Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Mendengar drum berbunyi akan kedatangan Osman membuat Malhun, Aisyah dan yang lainnya merasa gembira. Mereka terus berucap syukur kepada Allah. Bukan hanya itu, semua penduduk suku menyambut kedatangan Osman dengan sukacita. Kemudian Osman berkata, "Sekarang kita berada di tempat di mana pohon pesawat besar itu tumbuh. Di suku kita, mereka yang membuat hari-hari ini sulit bagi kita tidak akan berhenti sampai kita membuat seluruh dunia menjadi sulit bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka semua terus-menerus menyerukan takbir Allah. Sementara itu, terlihat Sultan Aladin bersama para tentaranya tengah berjalan kembali ke Konya. Dalam perjalanan, Saveli berkata, "Sultanku, aku telah mengirim orang ke penginapan para bey. Kita akan tinggal di dalam perjalanan ke Konya." Lalu Sultan Aladin mengatakan, "Mengapa kamu bertanya-tanya aku tidak tinggal di Caravanserai?" Dan Saveli menjawab, "Ini bukan tempatku, Sultanku." Kemudian Sultan Aladin mengatakan, "Pemberontakan Osman mendorong bey lainnya. Aku akan menakut-nakuti mereka dengan pasukanku dan memperkuat kepercayaan mereka." Lalu Saveli mengatakan, "Pasukanmu pasti akan menakuti para bey, Sultanku. Tapi jika kita tidak mengambil kepala Osman, para bey akan bertindak berani." Seketika Sultan Aladin mengatakan, "Ibuku tidak akan berhenti sampai dia mengambil kepala Osman dan Mesud. Dan sementara itu, kita akan mengurus bey lainnya." Sahabat kita beralih ke Turgut yang saat itu menemui Osman di kamp pengembara. Dengan rasa menyesal, Turgut berkata, "Aku dibutakan. Aku membuat kesalahan, Osman Bey. Biarkan keadilan ditegakkan. Aku telah berkhianat. Pedang ini telah aku bawa selama bertahun-tahun. Aku tidak layak lagi. Ambil pedangku dariku. Ambillah. Jika ketidakhadirannya bisa menyakitiku, ambillah, Osman Bey. Ketika keadilan ditegakkan dan berpikir bahwa aku layak mendapatkannya lagi, maka aku akan mengambil kembali pasanganku." Kemudian Osman mengatakan, "Ujianmu gagal dan menelan banyak nyawa. Jangan membuat kesalahan lagi. Jangan berpaling lagi." Lalu Turgut mengatakan, "Aku mengerti bahwa membelakangimu berarti membelakangi diriku sendiri.
Mulai sekarang, orang yang melakukannya biarkan membusuk. Namun Osman mengatakan, biarkan ini menjadi kesalahan terakhirmu. Jika kamu keluar dari jalur pertarungan lagi, aku tidak akan memberikan tanganku dan menginjakmu. Pedang ini paling cocok untuk orang sepertimu. Lalu Turgut mengatakan, "Evalah Osman Bey, semoga Allah mengizinkan kita layak untuk berperang." Sementara itu, upaya untuk mengobati Qanul Ab terus dilakukan oleh Qumar Abdal. Dengan penuh khawatir, Syarkutai bertanya, apakah dia akan baik-baik saja, Qumar Abdal? Dan Qumar Abdal menjawab, kesembuhan datangnya dari Allah. Insya Allah, dia akan baik-baik saja. Lalu Boran bertanya, minuman itu akan membuat racunnya hilang, benar kan? Dan Qumar Abdal menjawab, aku bahkan tidak tahu apakah ini obat atau racun. Tetapi jika aku tidak melakukannya, dia tidak akan bangun sampai pagi. Dia akan tiada. Kita harus mencoba, Alpen. Kemudian dengan terus berdoa kepada Allah, Qumar Abdal meminumkan ramuan itu kepada Qanur. Sahabat kita beralih sejenak ke Olof yang hanya termenung memikirkan semua yang terjadi. Di sana Frigg berkata, Kantaku Zenus terbunuh. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah salib yang kamu kenakan itu akan menyelamatkan kita? Olof, kamu mengikuti salib itu seperti orang bodoh. Kamu lupa tentang tujuan kita. Kamu lupa tentang Odin. Lalu Olof mengatakan, kita datang ke sini untuk mendapatkan tanah, Frigg. Kita akan mendapatkan tanah dengan atau tanpa Kantaku Zenos. Dan Frigg mengatakan, harus, jika tidak, kekacauan ini tidak akan terjadi apa-apa. Seketika Allah berkata, apakah menurutmu aku meninggalkan Odin untuk kepentinganku sendiri? Bukan itu alasanku memilih Yesus. Kamu akan mengerti saat waktunya tiba. Aku akan menghancurkan Osman. Aku akan membalas semua teman-temanku yang telah tiada. Lalu Frigg bertanya, bagaimana kau akan melakukannya? Dan Allah menjawab, aku akan mendapatkan tanah. Kantaku Zenos bukanlah satu-satunya orang yang kuat di sini. Aku punya teman lain yang bisa aku sepakati. Kamu akan lihat. Sementara itu, di Yenisehir, dengan penuh amarah, Ismihan berkata, Osman, seperti biasa, dia membuktikan rasa tidak hormatnya sekali lagi. Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi sekarang? Tentara Bizantium akan datang untuk kita. Osman Bey menyebabkan kekacauan lagi. Dia merusak ketertiban. Lalu Bayendir berkata, orang yang melakukan itu pada Kantaku Zenos tidak akan mengasihani kita. Mendengar ini Ismihan bertanya, apakah ketakutanmu lebih besar dari kesetiaanmu, Bayendir Bey? Dan Bayendir menjawab, Astagfirullah, Farida Sultan, aku hanya mencari stabilitas. Seperti yang kau nyatakan, aku ingin ketertiban hadir. Lalu Ismihan mengatakan, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan mengatakannya. Kemudian Oktembe bertanya, akankah kita membunuh Osman, Farida Sultan? Dan Ismihan menjawab, tidak, kita tidak akan membunuhnya. Kita akan mendukungnya. Waktunya untuk bersatu. Mendengar ini Benggi bertanya, apa yang kau bicarakan, Farida Sultan? Mengapa kita bersatu dengan pria yang hanya menimbulkan masalah? Kau telah berjanji padaku, aku akan membalas dendam. Dan Ismihan mengatakan, ya, kita akan membalaskan dendam kita. Dan kita akan mendapatkan Osman. Osman hanya akan menjalani hidupnya. Dia akan berharap untuk mati. Dia akan melihat tatanannya tercabik-cabik. Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Terlihat Osman dan seluruh keluarganya tengah duduk bersama untuk makan malam. Dia berkata, insya Allah, Qanul Ab akan pulih. Kita berada di suku kita. Kita bersama lagi. Terima kasih kepada Allah yang mengizinkan kita melakukan ini. Terima kasih banyak kepada Allah yang mengizinkan kita untuk membawa kita kembali bersama-sama. Ayo, mari makan.
Kemudian dengan mengucapkan basmalah, mereka menyantap makanan itu dengan lahap. Lalu Aladin berkata, "Kakak Orhan memiliki sesuatu untuk dikatakan, Ayah." Kemudian Osman mempersilahkan Orhan untuk bicara. Di hadapan semua orang, Orhan berkata, "Osman Bey, di mana reliknya?" Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Ketika kamu dewasa, kamu akan tahu." Namun Turgut mengatakan, "Mereka sudah tumbuh dewasa, Osman Bey. Pria pemberani ini melakukan sesuatu yang hebat. Mereka menyelamatkan nyawa Sultan Mesud." Dan Osman mengatakan, "Jangan bohong, Turgut. Kamu juga ingin tahu di mana itu, ya kan?" Kemudian mereka semua tertawa. Lalu Turgut mengatakan, "Kalau begitu, beritahu kami." Kemudian Osman meminta Bala untuk membuka lengan bajunya dan menunjukkan relik itu kepada mereka. Lalu Aladin bertanya, "Jadi, itu selalu bersamamu, Ayah?" Dan Orhan mengatakan, "Sudah kubilang padamu, adik, itu selalu bersamanya." Lalu Malhun berkata, "Itu tidak bisa dilindungi selama ini dengan cara lain." Dan Osman mengatakan, "Tapi ini bukan yang asli. Aku telah menyimpan ini padaku untuk waktu yang lama. Jadi mereka akan menemukannya jika aku digeledah." Namun Bala mengatakan, "Kamu bisa berhenti bermain sekarang, Osman Bey. Tidak ada musuh di sini. Di mana reliknya?" Dan Osman menjawab, "Syahimku yang memilikinya, dan hanya dia yang tahu di mana itu berada." Lalu Bala mengatakan, "Jadi, kami bahkan tidak bisa mengatakannya, bahkan jika nyawa kami dalam bahaya." Dan Osman mengatakan, "Itu cara paling aman. Bahkan aku tidak tahu di mana itu." Lalu Aladin bertanya, "Kakek, apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu?" Dan Syedebali menjawab, "Aku tidak tahu, Aladin. Biarkan aku memikirkan tentang itu. Sepertinya aku lupa di mana itu berada." Kemudian mereka semua tertawa. Lalu Osman mengatakan, "Anak-anakku, jangan mengejar rahasia itu. Itu akan mengungkapkan dirinya sendiri pada waktunya. Seperti mimpi rahasia yang kita miliki, terungkap ratusan tahun kemudian. Sekarang, saatnya untuk bersenang-senang dengan negara yang akan kita bentuk." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.